Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Saya akan mengulas mengenai cara menulis tinjauan pustaka dalam suatu penelitian atau kadang ada yang menyebut dengan literatur review. Buat semuanya yang lagi proses nulis skripsi atau penelitian, nah bisa menyimak dari yang saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Oke, pertama harus diketahui dulu fungsi dari kajian pustaka atau tinjauan pustaka. Nah, fungsi dari tinjauan pustaka itu untuk melihat relevansi atau juga kemutakhiran dan orisinalitas. Nah, dengan tinjauan pustaka maka seseorang atau seorang peneliti akan terhindar dari unsur-unsur plagiasi. Dan gunanya juga tinjauan pustaka itu untuk membantu peneliti dalam memosisikan di mana penelitian tersebut terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada, seperti itu. Nah, ada beberapa hal nih yang perlu semuanya ketahui dalam membuat tinjauan pustaka. Oke, silakan disimak. Yang pertama yaitu tentukan objek material dan objek formal. Oke, sebelum melakukan literatur review atau tinjauan pustaka terhadap penelitian-penelitian terdahulu, maka harus menentukan dulu objek material dan objek formal dari penelitian kalian itu apa saja. Ya. Nah, dengan memahami objek material dan objek formal ini, maka peneliti nanti bisa menelaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu berdasarkan pembagian objek tadi. Oke, setelah itu peneliti juga bisa melakukan klasifikasi lebih lanjut, yaitu klasifikasi karya-karya penelitian-penelitian terdahulu ke dalam komponen-komponen variabel. Nah, tadi kan sudah dibagi objek material dan objek formal. Nah, objek materialnya nanti bisa dibagi lagi dalam beberapa variabel seperti itu. Nah, variabel itu apa? Variabel adalah sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian. Sering juga disebut sebagai faktor yang berperan dalam penelitian atau gejala yang akan diteliti. Nah, harus tahu dulu kira-kira dengan objek material dan objek formal tersebut suatu tema yang punya peran untuk mendukung terhadap objek-objek tersebut itu apa saja, dan itu bisa disebut dengan variabel tadi. Nah, kemudian langkah berikutnya coba klasifikasikan data berdasarkan sumber data, baik itu buku, jurnal, laporan penelitian, majalah, dan sebagainya. Tentu yang berkaitan dengan objek material maupun objek formal. Seperti itu, harus klasifikasi. Oke, mencari tinjauan pustaka penelitian terdahulu tentang objek tersebut, dicari yang bentuknya buku. Nah, klasifikasikan kira-kira yang berbentuk buku itu ada berapa. Tema yang pernah dibahas oleh penulis atau peneliti-peneliti sebelumnya. Kalau yang berbentuk artikel jurnal ada berapa? Diklasifikasikan, disendirikan. Kalau yang berbentuk laporan penelitian tanpa diterbitkan, tanpa dikirim ke jurnal, nah ada berapa? Nah, itu diklasifikasikan. Nah, gunanya apa melakukan klasifikasi dan penentuan-penentuan tadi? Gunanya itu untuk melihat posisi penelitian yang akan diteliti tersebut terhadap karya-karya terdahulu. Nah, kira-kira penelitian yang akan dilakukan itu apakah nantinya punya kontribusi terhadap perkembangan
tema yang sudah pernah dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Seperti itu. Itu salah satu fungsi penting kenapa ada tinjauan pustaka atau literatur review. Seperti itu ya. Kemudian, nah, kalau ditanya gimana langkah-langkahnya, nah ini saya akan ajarkan beberapa langkah untuk membuat literatur review. Oke, ketika kalian sudah mendapatkan beberapa tema penelitian terdahulu, baik itu berupa buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan lain sebagainya, maka langkah berikutnya adalah membaca satu persatu dari karya atau penelitian yang terdahulu tersebut. Langkah pertama yaitu baca judulnya. Nah, ini sangat penting, baca judulnya. Ya, baca judulnya, kira-kira penelitian tersebut, artikel tersebut, judulnya itu apa. Dari judul juga bisa diketahui kira-kira objek kasusnya itu ada di mana, objeknya itu apa, objek materialnya apa. Nah, itu bisa terbaca ketika membaca dari judul tersebut. Sehingga langkah pertama, baca judulnya. Langkah kedua, baca abstraknya. Kalau itu berbentuk artikel jurnal pasti ada abstrak ya. Nah, itu silahkan dibaca dan disimpul, karena abstrak itu memberikan suatu gambaran umum dari isi tulisan tersebut. Nah, silahkan baca abstraknya. Setelah membaca abstrak, kemudian coba simpulkan kira-kira penelitian yang sudah dilakukan oleh si penulis di artikel itu tentang apa, teorinya apa, hasil penelitian atau hasil tulisannya itu gimana dengan menggunakan teori tertentu terhadap objek material tersebut. Nah, di abstrak itu akan terlihat, karena abstrak itu menggambarkan keseluruhan dari tulisan. Oke, itu langkah kedua. Langkah ketiga yaitu baca sub-subnya. Ya, baca sub-sub judulnya. Nah, kalau dalam artikel jurnal kan ada subnya kan. Yang pertama ada abstrak, setelah itu ada pendahuluan. Setelah pendahuluan masuk ke atau metodologi dulu baru masuk ke pembahasan. Nah, di pembahasan nanti ada beberapa penulis yang membaginya lagi. Ada beberapa tema, pecahan atau jawaban dari masalah yang akan dijawab. Nah, itu akan dibentuk subjudul. Nah, itu coba dibaca. Subjudulnya apa? Karena apa? Karena konsep-konsep penting yang ada dalam tulisan tersebut akan terbaca ketika membaca subjudul. Seperti itu. Nah, itu dibaca subjudulnya. Langkah berikutnya, baca kesimpulan. Karena dalam kesimpulan, kalian yang akan melakukan penelitian selanjutnya akan bisa melakukan konfirmasi terhadap apa yang sudah kalian pahami setelah membaca judul, abstrak, dan subjudul tadi. Nah, kira-kira yang kalian pahami, yang sudah kalian catat, itu sama nggak? Di kesimpulan, sama nggak dengan hasil catatan kalian dari hasil bacaan judul, abstrak, dan subjudul tadi? Nah, itu langkah yang harus kalian ikuti ketika membaca suatu artikel jurnal atau penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, kalau berbentuk buku, judul pasti ada, abstrak belum tentu dalam bentuk buku ada abstraknya. Solusinya, abstrak ini maksudnya kalau dalam buku bisa membaca pengantar. Ya, pengantar itu biasanya juga menggambarkan dari isi tulisan di dalam buku tersebut. Lalu baca daftar isi. Daftar isi kan nanti bisa membaca subjudul yang ada dalam buku tersebut. Nah, itu bisa mewakili kalau itu berbentuk buku seperti itu. Ya, itu beberapa penelitian terdahulu yang harus kalian lakukan dengan metode langkahnya seperti itu. Jangan hanya membaca judul lalu bisa menyimpulkan bahwa penelitian terdahulu belum mencakup
penelitian yang akan dilakukan. Nah, itu tidak bisa menggambarkan seperti itu. Harus membaca beberapa poin tadi yang saya katakan. Nah, ingat ya, ini saya beri peringatan, ingat, membuat literatur review berdasarkan kategori bukan judul. Oke, sebagaimana yang saya katakan di depan tadi kan, variabel ini maksudnya sama dengan kategori, bahwa mencari penelitian-penelitian atau tulisan-tulisan sebelumnya itu jangan hanya mencari judulnya yang sama, tapi isinya, kategorinya. Oh oke, ini sama-sama tema mengenai pernikahan dini. Oke, tidak semua tulisan tentang pernikahan dini judulnya akan mencantumkan pernikahan dini. Bisa jadi penulis menggunakan judul kenakalan remaja. Nah, ternyata isinya berbicara mengenai penelitian pernikahan dini. Nah, seperti itu yang saya maksud, mencari literatur review, mencari karya-karya sebelumnya itu jangan berdasarkan judul, tapi berdasarkan kategori, seperti itu. Ya, tinjauan pustaka itu pentingnya untuk orisinalitas tadi, terhindar dari plagiasi. Nah, kenapa kok poin literatur review ini sangat penting dalam suatu penelitian? Karena dengan melakukan suatu literatur review, maka peneliti bisa memposisikan di mana posisi peneliti terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Oke, itu. Oke, cara menulis literatur review itu begini. Saya punya saran, ini berdasarkan pengalaman saya, dan ini saya kira sangat baik untuk melihat perkembangan keilmuan seperti itu dengan tema tertentu, sebagaimana tema dalam suatu penelitian tersebut. Nah, kalau bisa menulis literatur review itu harus ada roadmap-nya. Nggak asal nulis literatur review, oh ada judul yang sama dengan penelitian saya, kategorinya itu masuk dalam penelitian saya, maka saya buat literatur review, dituliskan. Enggak. Ketika menuangkan dalam bentuk tulisan, itu coba roadmap-kan. Nah, misalkan kalian memaparkan tema-tema penelitian-penelitian terdahulu itu berdasarkan tahun. Sampaikan dari tahun yang terlama. Ya. Ini bisa sebaliknya, dari terlama atau terbaru, itu masing-masing peneliti itu sukanya di mana. Akan tetapi jangan sampai acak, jangan menulis untuk penelitian di tahun 2000, setelah itu penelitian tahun 2015, setelah itu balik lagi nulis atau menyampaikan penelitian yang sudah ada pada tahun 90-an. Nah, itu kan nggak runtut. Nah, kalau bisa runtut, kalau memang diawali dari tahun terlama, ya tahun terlama maju sampai tahun terbaru. Kalau sukanya dari tahun terbaru, ya berarti mundur urut sampai tahun terlama. Tujuannya apa sih kalau ada roadmap seperti itu? Tujuannya adalah peneliti nanti akan bisa mudah untuk melihat gimana perkembangan hasil penelitian terhadap penelitian yang akan dilakukan. Celahnya nanti jelas. Oke, pada contoh ya, pada tahun 1990 sampai 2015 sudah banyak penelitian mengenai moderasi beragama. Nah, akan tetapi dari hasil penelitian dari tahun 90 sampai 2015 belum ada yang memaparkan, menjelaskan mengenai konteks masyarakat, keterpengaruhan konteks masyarakat dalam moderasi beragama. Nah, itu yang saya maksud dengan roadmap ini, maka akan bisa menarik benang merah celah mana posisi di mana penelitian kalian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, seperti itu. Biar tulisannya nggak ngulang lagi. Nah, kalau runtut gini enak. Oke, kontribusi penelitian ini yaitu untuk melengkapi terhadap pemahaman moderasi beragama dalam masyarakat. Harus paham mengenai
konteks masyarakat tertentu tersebut. Nah, seperti itu contohnya. Oke, itu ya. Nah, kalau ditanya di mana mencari literatur review itu, nah ini saya kasih tips sedikit ya. Beberapa website yang bisa kalian gunakan untuk mencari literatur review, untuk mencari penelitian-penelitian terdahulu. Bisa. Yang pertama ini yang sangat web yang bisa dibilang punya ranking yang tertinggi dalam penelitian-penelitian seperti itu, yaitu Scopus. Suatu artikel jurnal, buku yang terindeks, terakreditasi Scopus, nah itu punya reputasi yang tinggi. Nah, kalian bisa mengakses ke sana. Ketik aja di Google scopus.com, nanti akan muncul. Nah, bisa kalian cari di sana artikel-artikel yang nggak hanya dalam lingkup Indonesia, tapi lingkup luar negeri, internasional, bisa kalian cari. Kemudian di website Science Direct juga ada, bisa kalian langsung aja, semua yang saya sampaikan ini kalian ketik aja di Google, nanti pasti akan muncul nama websitenya secara detailnya. Atau JSTOR. Nah, kalau di JSTOR ini kalian bisa artikel, bisa buku-buku PDF juga bisa kalian download seperti itu. Nah, terus Google Scholar. Nah, Google Scholar ini kalau tulisan-tulisan artikel jurnal Indonesia, nah kalian bisa langsung masuk ke Google Scholar karena hampir semua artikel jurnal Indonesia yang terindeks nasional itu masuk di Google Scholar seperti itu. Lalu berikutnya ada Library Genesis dan Bookfy. Nah, dua web ini itu untuk mendownload buku-buku, baik itu buku Indonesia, terutama buku luar negeri ya, buku yang para pengkaji luar. Nah, itu bisa kalian download di website ini. Nah, sehingga tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi, nggak punya buku, nggak punya penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah membahas tentang itu, nggak ada kata-kata itu, karena di era teknologi sekarang sangat mudah untuk mencari hasil-hasil penelitian terdahulu terhadap objek tema tertentu dengan beberapa website yang sudah saya jelaskan ini, seperti itu. Nah, ini contohnya, ini saya sedikit berikan contoh gimana menarasikan suatu literatur review. Ini, studi tentang pernikahan dini telah banyak dilakukan oleh para ahli, baik yang melihat pernikahan dini dari perspektif masalah dan pemecahan masalah. Dalam kurung, penelitian dari DHDG tahun 2018, penelitian tahun 2017, dan juga penelitian 2017 juga ada. Nah, itu sampaikan dalam satu rangkaian kalimat. Itu nggak apa-apa. Jadi nggak usah bahas satu-satu per judul, nggak perlu. Tapi kalau itu isinya hampir sama dan benang merahnya itu hampir sama, maka jelaskan dalam satu kalimat, satu bahasan, seperti itu. Kemudian, maupun dari perspektif masyarakat yang menyangkut persepsi dan penerimaan terhadap gejala pernikahan usia dini. Nah, kutip lagi, pernyataan tentang itu diambil dari penelitian terdahulu yang mana saja. Kemudian, dari berbagai studi, tampak adanya tidak ada kecenderungan di dalam menjelaskan fenomena pernikahan usia dini, baik itu faktor, akibat pada pasangan, dan keterlibatan stakeholders. Nah, itu suatu contoh menarasikan literatur review yang tidak menghabiskan lembar-lembar paragraf yang itu hanya menjelaskan satu persatu tema penelitian terdahulu, namun isinya hampir sama. Nah, kalau menemukan isinya itu hampir sama, maka satukan dalam pembahasan yang sama seperti yang saya contohkan ini, dalam tanda kurung, tulis karyanya siapa, tahun berapa, nah dengan bentuk berurutan seperti itu. Ya, itu
cara membuat literatur review. Semoga sedikit penjelasan saya ini memberikan wawasan buat kalian yang sedang melakukan penelitian atau akan melakukan penelitian skripsi, dan bisa memberikan pencerahan untuk membuat literatur review atau tinjauan pustaka. Terima kasih, ketemu lagi dengan saya di momen tentang penelitian-penelitian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.